John Christopher dan teman-teman saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Alvin. Nama saya Rio Lensius. Nama saya Noviando Yulio. Nama saya Kimberly Utomo. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin menginterview Bapak pada hari ini untuk proyek akhir kelas kami. Iya Bapak, pertama-tama kami ingin bertanya untuk soal yang pertama, bagaimana praktik nyata toleransi agama dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Terima kasih Pak. Praktek nyata ini yang sebetulnya saya tidak tahu ini kadang-kadang agak subjektif ya. Jadi kalau kita lihat let's say sebelum reformasi dan setelah reformasi, jadi patokannya reformasi tahun 98, itu kehidupan toleransinya sedikit berbeda gitu. Jadi kalau sekarang itu ya udah asal berelasi dengan baik, asal tidak menyinggung perasaan orang dan seterusnya, that's it. Jadi saya merasa bahwa toleransi sekarang itu lebih lebih bersifat formalistik di permukaan, asal tidak menimbulkan keonaran itu saja. Tetapi hubungan seperti itu kan problematis karena kita tidak masuk ke dalam, lebih mendalam dari relasi antar umat beragama. Dan saya kok rasanya itu ya mungkin kayaknya sih setelah reformasi, di mana identitas agama itu menjadi lebih kuat, dan dalam konteks Indonesia itu diamplify, diperkuat oleh kepentingan politik identitas kira-kira. Jadi kalau ditanya pengalaman saya ya sejauh ini sih baik-baik saja. Toleransinya jalan di lingkungan, mungkin di tempat kerja tidak kerasa karena saya kan bekerja di universitas yang memang universitas Katolik. Nama aku Kiara dari Fakultas Psikologi dan aku seorang Muslim. Nama aku Dewa Putri Asvini dari Fakultas Hukum, aku agama Hindu. Awalnya aku kira bakal susah dapet teman di sini karena posisi aku sebagai minoritas kan. Tapi ternyata orang-orang di sini tuh nerima dan menghormati aku sebagai Muslim. Kayak contohnya pas waktu sholat, itu nggak cuma sesama Muslim, tapi teman yang beda agama pun suka ngingetin aku untuk sholat. Kadang bahkan mereka nungguin sampai selesai. Terus kalau misalkan ada perayaan, hari raya, kayak Idul Fitri atau Idul Adha, kadang mereka juga suka ngasih ucapan selamat. Dikucilin nggak sih, terus kalau kegiatan kampus masih bisa ngikutin seperti biasa. Terus juga teman-teman aku di kelas juga macam-macam sih agamanya, nggak Katolik doang, ada yang Muslim juga, ada yang Kristen juga. Tetap berteman sama semuanya. Jadi tidak ada problem itu. Meskipun pimpinan kami ada yang Muslim, tapi kalau di Universitas Katolik itu kan yang jadi rektor kan tidak boleh agama Islam, harus Katolik. Dekannya boleh beragama non-Katolik, tetapi ada surat izin khusus, kira-kira begitu. Tapi sejauh ini sih tidak ada masalah. Teman-teman dosen Muslim atau karyawan Muslim dan agama lain itu tidak masalah. Ini jadi ya bagi saya sih fine-fine aja, tetapi itu tadi saya mengatakan permukaan itu tidak masuk mendalam. Kita sambung ke nomor 2 ya. Ya. Menurut Bapak nih, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Jadi mungkin versi Bapaknya sendiri gitu. Oke. Sebenarnya kan ya
kalau kita mengacu ke kamus gitu ya, kalau kita mengacu ke kamus, coba kita bandingkan misalnya antara bagaimana kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mendefine toleransi. Toleransi dalam kamus kita kan difahami sebagai apa? Sebagai sifat toleran. Toleran itu sifat, toleransi itu kata kerja yang mendefine atau mendefinisikan orang atau individu yang mempunyai sifat menenggang, gitu. Orang yang menenggang, artinya menghargai orang yang membiarkan dan membolehkan. Jadi saya kira kata kuncinya itu kan tidak hanya menghargai, tetapi membiarkan dan membolehkan. Membolehkan apa? Membolehkan pendapat, pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan seterusnya yang berbeda dengan saya gitu. Nah ini kan maknanya yang sangat umum. Nah dalam konteks kehidupan beragama, toleransi agama itu artinya membiarkan atau membolehkan, mengizinkan, menghargai pendapat, pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang beragama, cara berpikir orang beragama lain yang berbeda dengan agama saya. Nah dalam bahasa Inggris itu kan, kalau dalam bahasa Inggris dia ada satu kata yang menurut saya itu tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Itu adalah tidak hanya the ability, tidak hanya kemampuan menoleransi, tetapi juga willingness. Saya bisa mengerti bahwa perbedaan itu oke, itu fakta, tetapi willingness itu sih, that's another story, that's another problem. So, willingness is a kind of drive, internal drive dari dalam diri yang mendorong saya untuk, ya, saya mengaku. Without willingness, then you have no tolerance, religious tolerance. So, willingness itu harus terikat di dalam diri kita. Bahwa sesuatu yang ada di luar saya, pandangan, keyakinan, cara berpikir, praktek agama dan seterusnya itu berbeda dengan saya. So I have to tolerate. Nah, that's the problem. So ini menurut saya itu yang dimaksud dengan toleransi. Jadi saya pikir juga demikian. Pada konteks pribadi, seringkali menyakitkan atau seringkali membuat risih gitu ya. Kan pertanyaannya demikian. Apakah saya boleh menoleransi sesuatu kebiasaan cara hidup, praktik keagamaan yang menurut saya itu make nonsense, tidak masuk akal gitu, dalam praktek keagamaan tertentu dari agama yang lain. Tapi ya saya tidak, atas nama toleransi tadi saya lagi-lagi tidak boleh mengatakan itu, atau tidak boleh let's say bicara di medsos mengenai praktek keagamaan tertentu, karena kita tahu di Indonesia itu ya pasal mengenai penghinaan agama itu kejam gitu, hukumannya 5 tahun gitu. Jadi jangan-jangan ketidaksukaan saya itu saya toleransi. Jadi saya kira ini juga termasuk kelemahan toleransi itu sendiri, bahwa kita menolerir sesuatu yang secara prinsip tampaknya bisa didiskusikan supaya menemukan suatu kebenaran, kita tuh akhirnya membiarkan. Nah ini, secara konseptual itu saya kira tidak ada agama lain selain Katolik yang sejak Konsili Vatikan II itu menjelaskan dengan sangat baik apa itu toleransi agama. Dalam dokumen Dignitatis Humanae, tulisannya Dignitatis Humanae. Nah itu di dalam dokumen itu memang dokumen itu tidak menyebut satu kata pun mengenai toleransi, tetapi dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan religious liberty. Dia menjelaskan dengan sangat baik mengenai religious freedom and liberty. Jadi di situ dia sebetulnya juga mengkritik toleransi sebagai suatu konsep yang memiliki kelemahan. Jadi toleransi dalam
pengertian kita sekarang itu sebetulnya cenderung bersifat cenderung bersifat atau cenderung membuat agama itu menjadi relatif, gitu ya. Jadi atas nama toleransi saya mengizinkan atau membiarkan agama lain, seakan-akan tidak ada kebenaran yang tunggal, gitu. Padahal misalnya dalam agama Katolik jelas dikatakan dalam Yohanes, akulah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Nah, itu orang Kristen mengatakan itulah kebenaran abadi. Jadi kalau toleransi itu kan tidak masuk akal, gitu. Bagaimana saya mewartakan kebenaran abadi kalau saya mentoleransi? Kira-kira begitu. Jadi dengan kata lain, dalam Katolik lebih baik saya mempromosikan religious freedom and liberty, supaya ketika orang menghayati keagamannya dalam kebebasan dan dalam freedomnya dan dalam liberty-nya, dan dengan menggunakan akal yang baik, dia akan menemukan bahwa ternyata saya menemukan jalan yang ini, sehingga nanti kemudian kalau misalnya ada pertobatan itu menjadi sesuatu yang origin, gitu, menjadi sesuatu yang otentik. Itu yang dimaksud daripada toleransi. Nah, itu kelemahan toleransi dari perspektif Katolik misalnya. Jadi di Katolik tidak dalam dokumen resminya tidak menyebut kata toleransi, tetapi mempromosikan apa yang disebut religious liberty and freedom. Saya kira begitu. Nah, saya kira-kira ada dalam konteks itu. Saya kalau ditanya apa kelemahan toleransi, saya mengatakan ini. Itu jawaban saya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya juga Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah sikap fanatisme agama akan bertentangan dengan kehidupan toleransi antar umat beragama, Pak? Oke. Baik. Tentu iya. Jadi tentu ya. Justru fanatisme agama itu kan kontraproduktif. Bertentangan dengan toleransi. Jadi toleransi itu kan mengandaikan kompromi. Jadi kalau misalnya titik agama kita 800, ketika ketemu dengan agama yang berbeda, kita toleransi, kita turunkan level kita sampai ke titik di mana kita ketemu. Nah, fanatisme agama itu tegangnya di atas terus gitu. Dia nyetelnya langsung full gitu. Tidak mau turun-turun. Nah, itu pasti menjadi musuh utama dari toleransi. Nah, pertanyaannya mengapa fanatisme agama itu muncul sebagai musuh toleransi itu muncul? Ya macam-macam. Ya kalau dalam konteks Indonesia kan, saya kira dalam konteks dunia sekarang itu sedang terjadi apa yang disebut sebagai menguatnya identitas keagamaan. Dan kalau kalian mendalami pemikiran filsafat agama misalnya, ternyata modernisasi yang dibawa oleh kultur Barat, oleh kebudayaan Barat, itu meninggalkan lubang kosong yang tak terisi. Apa yang disebut dengan kerinduan untuk mendapatkan satu identitas yang firm. Kira-kira begitu. Nah, lubang kosong itu diisi oleh agama. Nah, secara filosofis kita mengatakan bahwa kerinduan manusia yang paling dalam itu kan mencapai kebahagiaan, keselamatan abadi, dan seterusnya. Dan itu ternyata narasi-narasi sekuler, filsafat, kemudian sastra dan seterusnya tidak mampu menjawab itu. Menjawab tetapi tidak full, tidak mendasarnya. Nah, agama memberikan atau menyumbang narasi-narasi yang memenuhi hasrat kehidupan itu. Nah, itu mengisi. Nah, tetapi kalau itu tidak dibarengi dengan cara beragama yang rasional, atau kalau itu dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan seperti itu, maka itu dia bisa berkembang menjadi ekstrim, menjadi fanatis dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi jawabannya iya.
Untuk soal nomor 4, menurut Bapak, seberapa pentingnya toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari dan alasannya? Terima kasih, Pak. Ya, seberapa penting? Nah, saya kira kita jawab dari dua perspektif saja. Yang pertama dari perspektif umum, arti umum, itu penting karena terlepas dari agamanya apa, kita sebagai manusia, dalam keluarga saja itu toleransi penting loh. Terlepas dari toleransi agama. Jadi toleransi pada umumnya itu penting. Suami dan istri misalnya, dua orang yang berbeda gitu, yang disatukan untuk kemudian belajar untuk bisa hidup bersama selama-lamanya. Dengan anak juga punya perangai dan sifat yang berbeda. Nah, kita menoleransi sesuatu, sifat atau pembawaan atau tabiat karakter yang sebetulnya tidak salah, tetapi tidak sesuai saja dengan pandangan kita misalnya. Itu kita menoleransi. Jadi pada tataran relasional kehidupan umat manusia secara umum, toleransi itu penting dan perlu, mutlak perlu, karena memang kita tidak akan menemukan orang yang memiliki pandangan, cara hidup, lifestyle dan seterusnya yang persis sama dengan kita. Bahkan kita juga bisa menoleransi diri kita sendiri. Misalnya karena handicap usia, kita tidak bisa bergerak selihai dan sedinamis orang muda misalnya. Itu kita menoleransi diri. Tanpa itu kita akan menjadi orang yang tidak punya kemampuan menerima diri. Nah, kemudian yang kedua pada level toleransi antar umat beragama, tentu iya, karena dalam konteks Indonesia misalnya, kalau saya tidak tahu Anda, tapi kalau saya misalnya datang dari suku dan komunitas yang mayoritas Katolik, itu hidup sampai usia 20 tahun itu dalam komunitas itu. Kemudian setelah itu harus pergi ke Jawa misalnya dan mulai hidup dengan komunitas yang di mana saya minoritas. Nah itu stressful gitu ya, tetapi saya belajar untuk itu. Nah kita lihat sekarang misalnya teman-teman di Eropa, di negara-negara barat, terutama yang sebelumnya tidak punya pengalaman hidup dengan komunitas muslim misalnya, ini Scandinavian countries misalnya, sekarang mereka belajar itu gitu. Sisi baik dan buruknya. Jadi dalam konteks umum iya, sangat penting dan dibutuhkan sekali. Nah dalam konteks, apalagi dalam konteks kehidupan beragama, di mana kita mau tidak mau, suka tidak suka harus hidup berdampingan dengan teman-teman dari agama lain. Soal fanatisme, bagaimana sikap Bapak sebagai umat beragama bila melihat ada seorang yang mengakui agamanya sajalah yang paling benar dan tidak mau menghargai agama lain, Pak? Ya saya kira, nah mari kita buat distingsi yang lebih pas ya. Jadi saya cenderung setuju dengan pandangan beberapa teman, juga termasuk dosen-dosen CB, yang mengatakan bahwa kita memiliki inward looking dan outward looking ya, terhadap diri, terhadap pandangan agama saya dan keyakinan saya sebagai orang Katolik, saya akan mengatakan bahwa agama yang paling tepat, paling baik, yang paling menjamin keselamatan dunia dan akhirat itu Katolik. Tetapi ketika saya berhadapan dengan seorang dari beda gereja atau dari beda agama, dengan Muslim atau Hindu atau Buddha, ketika saya mengatakan ini kan sangat berisiko. Kecuali dalam debat apologetika ya mungkin ya. Mungkin saja dan saya juga bisa melakukan itu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya tidak mungkin itu. Jadi secara inward looking, saya menghayati agamaku itu sebagai agama yang satu-satunya benar gitu. Itu supaya saya menghayati keagamanku secara maksimal, secara otentik. Tetapi secara keluar, saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya mengatakan bahwa tentu semua agama mengajarkan jalan kepada kebaikan dan kebenaran, kepada keselamatan abadi dan seterusnya. Perkara siapa yang diselamatkan atau tidak, itu perkara Tuhan nanti. Bahkan kita sendiri
meskipun begitu yakin, tetapi kan tidak ada orang yang kalau di kitab suci agama Kristen itu kan ketika orang kaya dan miskin yang masuk surga itu, yang terus orang kaya mengatakan tolong dong kirim orang balik ke dunia biar kasih tahu mereka supaya mereka jangan sampai seperti saya gitu. Itu kan tidak terjadi gitu. Tidak ada orang yang pernah kembali dan mengatakan oh harus hidup baik supaya masuk surga. Nah, problemnya itu, jadi kita dengan iman yang teguh itu kita mengatakan demikian secara internal. Tapi secara keluar ya kita ada kompromi ya kompromi. Dan hidup ini kan ya memang kalau tidak kompromi ya mati lah. Kira-kira begitu. Jadi ada ke dalam itu memperkuat identitas keagamaan kita penting, memperkuat keyakinan pilihan kita. Tetapi keluar kita meskipun tetap menunjukkan identitas keagamaan kita memiliki pandangan yang lebih menyatukan, yang lebih universal, yang lebih inklusif begitu. Saya kira itu jawaban saya. Nah, saya kira pertama pencarian kebenaran itu tidak bisa ditolak. Kira-kira begitu. Dan kalau kalian lihat di YouTube itu kan seringkali di YouTube beberapa teman YouTuber Kristen Protestan itu misalnya ada channel-channel tentang kesaksian. Terus YouTube teman-teman Muslim juga ada semacam itu gitu. Yang menarik adalah bagaimana orang kemudian menemukan kebenaran dan kemudian meyakini bahwa itulah kebenaran yang dia cari, lalu kemudian dia mengikuti kebenaran itu. Terlepas apakah itu kebenarannya versi Katolik, Kristen atau versi Muslim. Poin saya adalah bahwa ternyata dalam hidup ini orang mencari kebenaran kok. Dan kemudian ketika orang mendapatkan kebenaran dan orang mengatakan, ini yang saya cari dan saya ingin taat pada kebenaran yang saya temukan, monggo aja. Nah, beberapa syarat harus dikemukakan itu. Dan ini yang saya pikirkan. Apakah kita mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh dan jujur? Atau misalnya karena saya ini public figure, terus saya bertobat biar subscriber saya meningkat, ya. Karena isu menjadi orang yang bertobat itu kan isu yang seksi misalnya. Nah itu kan kita tidak tahu, itu hanya Tuhan yang tahu. Siapakah aku ini ya? Hanya Tuhan yang mengetahui kedalaman hatiku gitu. Tetapi adalah pengaruh itu. Jadi kebenaran, silakan. Semua orang mencari kebenaran. Karena itu adalah, secara filosofis, itu adalah dorongan terdalam dari manusia. Jadi manusia itu ingin mencari kebenaran. Gitu ya. Tetapi, ya, ingin mencari kebenaran. Dan itu harus dicari. Dan harus dipuaskan. Kira-kira begitu. Tidak hanya dalam agama, dalam ilmu apapun, dalam filsafat itu biasa. Dari asal Bapak ini, apakah Bapak ada melihat adakah kemajuan atau kemunduran dalam hal toleransi? Baik toleransi antara 6 agama yang diakui maupun dengan kepercayaan lokal gitu. Dan menurut Bapak, apa alasannya? Saya ini kan, kalau ditanya daerah saya ini, ya saya harus mengatakan ini kan saya boleh dibilang sudah 30 tahun itu tidak berada di daerah kelahiran saya. Daerah kelahiran saya tidak ada masalah. Ada sedikit masalah sih, misalnya kelompok orang dari luar semakin banyak. Kemudian seperti biasa itu problem demografis ya. Kelompok dari luar semakin banyak dan kemudian itu pasti suatu saat di masa depan akan terjadi konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Tetapi di daerah tempat tinggal saya sekarang, misalnya taruhlah 30 tahun terakhir ini tidak ada masalah sih. Hanya tadi saya bilang di awal, saya kok rasanya itu, perlu dibuktikan sih, tapi rasanya kok
sejak reformasi kemarin itu orang lebih formalistik gitu, orang lebih apa ya istilahnya basa-basi, jadi asal tidak konflik aja, jadi relasinya permukaan gitu ya. Padahal sebelumnya itu kan kita ya tidak masalah masuk ke dalam gitu, tapi sekarang ya permukaan dan ya udah itu apa basa-basi gitu. Saya kasih contoh. Misalnya ketika saya merayakan Natal, ada teman saya yang non Kristen, misalnya mau supaya dia dia tahu bahwa dia tidak perlu mengucapkan Natal karena dengan mengucapkan Natal dia mengakui Yesus sebagai Tuhan misalnya. Ya, tapi karena dia teman saya lalu dia basa-basi mata, selamat ya selamat apa gitu. Bagi saya lebih baik tidak mengatakan selamat daripada mengatakan selamat yang tanggung gitu. Ya itu. Nah saya kan bertanya-tanya ini perubahan ini sejak kapan gitu ya? Ya saya kok mencurigai ini jangan-jangan sejak reformasi gitu, di mana identitas keagamaan menjadi lebih kuat, sehingga orang lebih peduli dengan kebenaran agamanya masing-masing, lalu itu mempengaruhi relasi dengan agama lain. Kira-kira itu pandangan saya, perasaan saya sih perlu dibuktikan memang, tapi itu yang saya rasakan. Jadi singkatnya, toleransi antar umat beragama itu tidak ada masalah sampai hari ini di lingkungan saya, tetapi lebih bersifat basa-basi gitu, tidak substansial. Kira-kira itu jawaban.